Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi anak-anak kelas 3. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran keempat. Sebelum kita belajar bersama, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Mandiri saat melaksanakan ibadah. Di Indonesia terdapat 6 agama. Berikut adalah beberapa contoh gambar 6 agama di Indonesia. Udin dan teman-teman taat dalam beribadah. Mereka melaksanakan ibadah dengan kesadaran sendiri. Mereka berani pergi ke tempat ibadah sendiri. Tempat ibadah dekat dengan tempat tinggal. Mereka selalu menyiapkan peralatan beribadah sendiri. Mereka mandiri saat melaksanakan ibadah. Taat dalam beribadah sesuai dengan janji pramuka. Salah satu janji pramuka yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Taat dalam beribadah juga sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila. Bunyi sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang dari sila pertama Pancasila berbentuk bintang. Ketuhanan Yang Maha Esa, lambangnya adalah bintang. Berikut ini beberapa contoh sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Edo taat menjalankan ibadah. Edo beribadah sesuai agama yang dianutnya. Edo mengamalkan sila pertama Pancasila. Sebelum dan sesudah makan, Siti selalu berdoa. Berdoa sebagai tanda bersyukur. Berdoa sebagai tanda ucapan terima kasih kepada Tuhan. Siti mengamalkan sila pertama Pancasila. Yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk ciptaan Tuhan. Dayu mengamalkan sila pertama Pancasila. Ayo berlatih. Tuliskan 5 contoh perilaku yang menunjukkan pengamalan sila pertama. 1. Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. 2. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan. 3. Mencintai makhluk ciptaan Allah. 4. Tidak menghina ajaran agama orang lain. 5. Tidak mengganggu orang yang sedang beribadah. Kamu sedang bekerja kelompok, temanmu harus beribadah. Apa yang kamu lakukan? Misalnya yang aku lakukan saat teman akan melaksanakan ibadah, sebaiknya menghormati dengan cara mengizinkan dia melaksanakan ibadahnya. Anggota pramuka harus menjadi orang yang taat terhadap Tuhan. Taat beribadah termasuk sikap pengamalan sila pertama Pancasila. Mencintai dan menjaga makhluk ciptaan Tuhan juga pengamalan sila pertama Pancasila. Memanfaatkan tanaman dengan cara yang baik termasuk menjaga makhluk ciptaan Tuhan. Misalkan memanfaatkan pohon kelapa. Beberapa manfaat pohon kelapa adalah sebagai berikut. Ruas daunnya bisa digunakan untuk sapu lidi.
Batang pohonnya bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat rumah. Dan yang terakhir, daunnya bisa dibuat untuk membuat ketupat. Ayo mencoba. Pohon kelapa dapat dimanfaatkan sebagai tempat berteduh. Batang pohon kelapa tinggi dan daunnya lebar. Daunnya melambai-lambai ditiup angin. Mari kita mencoba menirukan gerak pohon kelapa. Lakukan gerakan berikut ini. Berdiri dengan tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. Lakukan juga gerakan berikut. 1. Berdiri tegak. 2. Angkat kedua tangan ke atas lalu genggam. 3. Jinjitkan kaki setinggi yang kamu bisa. 4. Miringkan badan ke kiri. 5. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 6. Miringkan badan ke kanan. 7. Tahan gerakan sampai hitungan kelima. 8. Kembali ke posisi berdiri tegak. Apakah kamu dapat menirukan gerakan pohon kelapa dengan baik? Saya yakin kalian semua pasti bisa. Gerakan apa yang paling mudah kamu lakukan? Misalnya, gerakan berdiri tegak. Gerakan apa yang paling sulit kamu lakukan? Misalnya, di saat kalian disuruh menjinjit dan dihitung sampai 5 kali hitungan. Menirukan gerakan pohon kelapa termasuk melatih kelentukan badan. Menirukan gerak pohon kelapa bertujuan melemaskan otot pinggang. Tunas pohon kelapa merupakan lambang pramuka. Mari mengenal lambang pramuka. Kita dapat mencontoh sikap yang sesuai dengan lambang pramuka. Buah kelapa dapat bertahan lama. Buah kelapa selalu kuat dalam berbagai keadaan. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Buah kelapa dapat tumbuh di mana saja, artinya anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Kelapa merupakan pohon serbaguna, mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Tuliskan kembali arti tunas kelapa sebagai lambang gerakan pramuka. Tuliskan berdasarkan bacaan sebelumnya. Pada paragraf pertama,
buah kelapa dapat bertahan lama. Artinya, anggota pramuka selalu taat terhadap Tuhan. Anggota pramuka seorang yang memiliki tubuh yang kuat dan sehat. Anggota pramuka selalu kuat dalam menghadapi tantangan. Paragraf yang kedua, buah kelapa dapat tumbuh di mana saja. Artinya, anggota pramuka dapat menyesuaikan dengan keadaan sekelilingnya. Paragraf ketiga, pohon kelapa menjulang lurus ke atas. Pohon kelapa salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Artinya, anggota pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi. Anggota pramuka berpendirian teguh. Paragraf yang keempat, pohon kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Artinya, anggota pramuka memiliki tekad yang kuat. Anggota pramuka berpegang kuat pada landasan yang baik. Berikutnya adalah paragraf yang kelima. Kelapa merupakan pohon serbaguna. Mulai dari ujung daun hingga akar pohon kelapa sangat bermanfaat. Artinya, anggota pramuka adalah manusia yang berguna. Anggota pramuka berguna untuk tanah air. Anggota pramuka berguna untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Anggota pramuka berguna untuk umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya.